apapun yang kami hadapi, janji Tuhan bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan akan kami. Bukti bahwa Tuhan kami adalah Tuhan yang setia. Itulah sebabnya Tuhan, kami mengangkat tangan kami memuji akan Engkau, kami menyembah akan Engkau, Allah yang setia, yang tidak pernah mengingkari akan janji-Nya. Dan kami mengenal akan janji-Mu, kami berharap akan janji-Mu, dan kami menikmati janji-Mu di dalam kebenaran firman-Mu. Kebenaran firman Tuhan yang memberikan kepada kami kekuatan baru. Kebenaran firman Tuhan yang menguatkan akan kami di tengah apapun cobaan sekalipun. Kebenaran firman Tuhan yang memberikan kepada kami semangat yang baru di dalam menghadapi apapun juga ya Tuhan. Kebenaran firman Tuhan itulah kerinduan kami yang hidup dalam kehidupan kami, menggerakkan akan kami untuk melakukan perkara-perkara yang indah untuk mempermuliakan nama-Mu. Karena di Tuhan, kami jemaat-Mu siap menerima kebenaran firman-Mu. Kami percaya tidak ada perkara yang kebetulan. Kalau hamba-Mu, Bapak Lubis boleh ada di tengah-tengah kami, karena Tuhan punya rencana yang indah bagi jemaat ini. Tuhan mau menyatakan isi hati Tuhan lewat hamba-Mu. Karena Tuhan, kami buka telinga kami buka hati kami untuk kebenaran firman Tuhan diam dalam kehidupan kami ya Tuhan. Dan kami mempercayai akan firman-Mu. Berbicaralah bagi kami Tuhan, karena kami siap menerimanya di dalam pengurapan Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya, kita bersama-sama katakan amin. Haleluya. Bapak dikasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Mungkin suara saya masih keras, dan kebetulan hari ini suara saya masih bisa keluar gitu ya. Dan saya sangat bersuka cita karena beberapa minggu yang lalu, kalau saya tidak salah, saya mendapat telepon dari Bapak Cincin. Kita kenal semua ya, bahwa akan ada seorang hamba Tuhan, yaitu Bapak Risuli Lubis. Saya senang karena memang saya sering diikuti YouTube-nya beliau gitu ya. Dan hari ini di dalam berencana daripada Tuhan, ya, bukan rencana kita, amin, tapi rencananya Tuhan. Bapak Lubis boleh ada bersama-sama dengan kita untuk menyampaikan isi hati Tuhan. Amin. Mungkin nanti sebentar Bapak Lubis akan memperkenalkan dirinya. Waktu saya persilakan. Mari kita bangkit berdiri. Hadirat urapan dan kuasa-Mu bekerja dengan maksimal atas kami pribadi lepas pribadi. Yang sakit disembuhkan, yang susah dihibur, yang berseteru diperdamaikan, kekurangan diberkati, yang menghadapi jalan untuk Tuhan buka jalan. Karena doa orang benar dengan yakin didoakan sangat besar kuasa. Urapan spesial, urapan baru, urapan double porsi engkau terima hari ini in Jesus name. Oh haleluya, 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 haleluya. Biar atmosfer ilahi menguasai tempat ini, terjadi kebangkitan roh, kebangkitan iman, sehingga kami semua orang-orang yang menang lebih daripada pemenang. Naik bukan turun, menjadi kepala bukan ekor. Karena kami hidup bukan berdasarkan apa yang dunia katakan, kami hidup berdasarkan apa yang firman Allah katakan. Tuhan telah mentakdirkan kami menjadi anak-anaknya yang menang lebih daripada pemenang. Sekali lagi ku minta urapi lidah mulut bibir hamba-Mu, supaya apa yang ku sampaikan menjadi berkat bagi kami semua. Kalau ada pemerintah-pemerintah, penguasa-penguasa, penghulu dunia yang gelap, roh jahat, iblis setan, kuasa gelap, ilah zaman, roh teritorial, terserah tengah-tengah di udara yang coba ingin mengganggu, menghalangi, menghambat kebenaran firman Tuhan untuk disampaikan, kami satukan hati kami usir, kami tolak, patahkan kuasanya di dalam nama Yesus. Buat hati kami bergelora, bergairah, bersemangat, roh kami tetap berkobar, menyala, menyambar, radikal kepada Yesus, gila-gilaan, habis-habisan, mati-matian buat Tuhan, tidak ciut, tidak kecut, tidak mundur, tetap maju dalam Tuhan kami dipelihara, dijagai, dilindungi bersama Yesus. Kami lakukan perkara-perkara besar di dalam Dia, kami cakap menanggung segala perkara, karena tidak ada yang mustahil bagi orang percaya. Haleluya.
Ambil alih Tuhan Yesus pesta anak domba Allah hari ini, sehingga terjadi hal-hal yang dahsyat. Air berubah menjadi anggur. Terima kasih Tuhan, dalam Yesus kami berdoa. Yang percaya katakan amin. Berikan sorak-sorai buat Tuhan yang meriah. Haleluya. Tambah meriah. Haleluya. Semangat lagi. Luar biasa. Saudara, sebelum saya sampaikan firman Tuhan, ya, ikuti aturan main karena mix sekarang ada pada saya. Anda harus ikutin aturan saya, walaupun ini gereja saudara, haleluya. Tapi sekarang saya yang ambil peranan, saudara. Jadi ketika Anda dengar firman harus responsif. Amin, iya, yes, amin, iya. Kenapa? Karena psikolog berkata kekuatan manusia mendengar itu biasanya 30 menit. Setelah itu Anda bisa melihat saya nanti 2, 3 hilang, dan Anda bilang, wah ini diurapi. Padahal Anda masuk alam roh yang berbeda. Tetap di channel ini ya, jangan kemana-mana. Metanoia, metanoia, haleluya. Berikan sorak-sorai buat Tuhan. Haleluya. Jadi harus responsif, amin. Setuju? Ayo kita gladi resik, amin. Baru 75, amin. 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 Berikan sorak-sorai buat Yesus. Silakan duduk, silakan duduk. Saudara, saya yakin ya sudah banyak yang kenal, tetapi nggak ada salahnya saya memperkenalkan nama saya, karena tak kenal maka tak sayang ya. Nama saya Rizky Lubis, dilahirkan dari rahim seorang ibu yang beragama Islam, puji Tuhan. Tahun 1996 saya mengenal Yesus, dan disitulah saya mengambil keputusan untuk ikut Yesus. Awal mulanya keluarga saya mengatakan saya kafir, tapi dengan doa puasa terus selama 7 tahun. Ibu saya setelah sholat dia doa, dia dijumpai Yesus, akhirnya dia percaya Yesus. Ayah saya juga ikut Yesus, adik saya sudah selesai sekolah teologi, sudah melayani Tuhan, abang saya ikut Yesus, ponakan saya ikut Yesus. Sekarang kami sekeluarga dari 8 bersaudara sudah 5 yang ikut Yesus. Berikan sorak-sorai. Artinya 50 plus 1. Haleluya. Kalau pemilu udah menang, haleluya. Betul kan? Haleluya. Jadi saudara, saya kira saya sampaikan kesaksian saya singkat saja ya, karena di YouTube juga sudah ada. Anda ketik aja Pendeta Rizky Lubis ya, yang nonton juga sudah cukup banyak, 60 ribuan lebih, dan juga ketik lagi kesaksian adik Rizky Lubis dan Pendeta Rizky Lubis, itu yang nonton kalau saya nggak keliru sudah 400-an ribu begitu. Jadi ketik saja sehingga kita bisa menggunakan waktu ini lebih maksimal. Amin, setuju? Haleluya. Saudara, Bapak Ibu sekalian, Tuhan mentakdirkan kita untuk menang lebih daripada pemenang. Haleluya. Untuk kita bisa menang lebih daripada pemenang, kita tidak boleh hidup berdasarkan realita. Kita harus hidup berdasarkan fakta. Karena realita ini akan terus berubah-ubah, tapi fakta kekal selama-lamanya. Langit berlalu, bumi bisa berlalu, firman Tuhan tinggal tetap. Karena ini adalah fakta yang tidak bisa dirubah oleh situasi kondisi keadaan. Karena itu Anda tidak boleh bertuhankan situasi kondisi keadaan. Anda harus bertuhankan Yesus yang mampu merubah situasi kondisi keadaan. Karena bagi Dia tidak ada yang mustahil. Berikan sorak-sorai untuk Tuhan kita yang dahsyat luar biasa. Saya tahu yang hadir hari ini ada yang bawa beban berat, ada yang bawa masalah, ada yang bawa persoalan. Itu realita. Jangan hidup berdasarkan realita. Hidup berdasarkan fakta. Fakta itu firman. Realita itu bisa berubah-ubah. Ini warna hitam. Kita kasih di sini cat putih, berubah jadi warna putih. Tetapi kalau firman tidak bisa berubah. Sekalipun langit berlalu, bumi berlalu, firman itu tinggal tetap. Alkitab bilang, Roma 8:37, kita adalah orang-orang yang menang lebih daripada pemenang. Haleluya. Karena itu kita nggak bisa kalah. Karena apa? Karena kita bukan sekedar menang, tapi lebih daripada pemenang. Piala bukan bergilir, tapi piala itu tetap pada kita. Karena bukan menang, tapi lebih daripada pemenang. Itulah sebabnya Tuhan mengatakan kepada kita bahwa roh Allah yang ada pada kita lebih besar
dari semua roh-roh yang ada di muka bumi ini. 1 Yohanes 4 ayat 4. Kenapa Tuhan mengatakan demikian? Supaya kita sadar. Karena seringkali kita nggak sadar. Kita pikir roh-roh dunia ini lebih hebat. Roh setan, iblis, kuasa gelap, roh santet, guna-guna, dukun-dukun lebih hebat. Alkitab mengatakan roh Allah yang ada pada kita lebih besar dari semua roh-roh yang ada di muka bumi ini. Haleluya. Kesadaran itu perlu karena ketidaksadaranlah yang membuat orang lemah. Ketidaksadaranlah yang membuat orang jatuh. Kesadaran inilah yang membuat kita bisa tetap hidup di dalam fakta, hidup di dalam janji Tuhan. Karena kita hidup bukan karena apa yang orang katakan. Kita hidup apa yang Tuhan katakan tentang kita. Karena Tuhan tidak akan berdusta. Apa yang Dia katakan pasti Dia genapi. Karena Dia Allah yang setia. Berikan sorak-sorai buat Tuhan yang dahsyat luar biasa. Haleluya. Tuhan menyertai kita bukan tanggung-tanggung. Dia menyertai kita sampai kesudahan zaman. Kata Matius 28 ayat yang ke-16 sampai 20. Saudara, ketika Tuhan menyertai kita, Dia bukan di samping kiri, bukan di samping kanan, bukan di depan, bukan di belakang, tapi Dia ada di dalam kita. Itu sebabnya Yohanes 15 ayat 4, tinggallah di dalam aku di dalam kamu, kata Tuhan. Saudara, untuk Tuhan bisa tetap terus menyertai kita, tidak ada cara lain terkecuali kita buka hati dan terus-menerus membiarkan Tuhan yang berkuasa atas hidup kita. Dialah penguasa tunggal dalam hidup kita, sehingga hidup kita tidak lagi dikalahkan oleh situasi kondisi keadaan, karena hidup kita ada dalam pimpinan Tuhan. Haleluya. Berikan sorak-sorai buat Tuhan yang dahsyat luar biasa. Haleluya. Yesus bilang tinggal di dalam aku di dalam kamu. Saudara, ada orang Kristen sudah 10 tahun percaya Tuhan, 10 tahun bergereja, nyanyinya masih mari masuk, mari masuk. Tuhan bilang dari sini, kaulah yang masuk, kaulah yang masuk. Dulu aku udah masuk, kau nggak mau masuk, kata Tuhan. Haleluya. Haleluya. Jadi sekarang saudara, otoritas sudah dikasih untuk kita, kuasa sudah dikasih kepada kita. Yohanes 1 ayat 12, barang siapa menerimanya diberi kuasa menjadi anak-anak Allah. Jadi kuasa anak Allah yang Yesus miliki itu sama kuasa yang diberikan kepada kita. Itu sebabnya Yesus pernah berkata, engkau akan melakukan perkara-perkara yang besar, bahkan lebih besar daripada apa yang pernah Dia lakukan. Bukan karena kita menjadi Tuhan, bukan. Tetapi waktu Yesus di bumi sangat singkat, 3,5 tahun, sehingga banyak hal yang Dia belum buat. Itu sebabnya Dia berkata, jangan kau pergi, tunggu di loteng Yerusalem. Aku akan mengutus Roh Kudus atas namaku sendiri. Ketika engkau penuh Roh Kudus, engkau akan menjadi saksiku di Yerusalem, Yudea, Samaria, sampai ke ujung bumi. Haleluya. Haleluya. Bisakah saudara bayangkan jemaat di sini kalau 1 tahun memenangkan 1 jiwa? Haleluya, luar biasa. Saya yakin 2 tahun ini sudah nggak muat lagi tempat ini. Haleluya. Bayangkan kalau kita orang percaya di Indonesia yang kurang lebih mungkin ada 20 juta, setiap tahun 1 orang 1, berarti tahun depan 40 juta, tahun depan 80, tahun depan lagi 160. Waduh, cukup 5 tahun selesai. Selesai semua. Karena Yesus berkata, jadikan semua bangsa muridku. Berikan sorak-sorai buat Tuhan kita. Haleluya. Mungkin engkau berkata, Pak, bagaimana aku mau jadi saksi? Hidupku aja begini, banyak masalah, banyak persoalan, banyak kesulitan. Semakin engkau memfokuskan hidupmu kepada dirimu, semakin engkau terpuruk. Karena ketika engkau memfokuskan sesuatu, itulah Tuhanmu. Ketika engkau memfokuskan dirimu, engkaulah Tuhanmu. Engkau mentuhankan dirimu sendiri, tapi fokuskanlah dirimu kepada Dia yang menciptakan langit bumi, Yesus Tuhan Allah kita, maka hidupmu pasti akan diberkati. Haleluya. Karena itu saudara, hari ini Tuhan kasih pesan untuk kita semua. Jangan lagi kita tanggung-tanggung ikut Tuhan, jangan setengah-setengah ikut Tuhan. Bahkan kita tidak menyayangkan nyawa kita sekalipun. Karena apa?
Karena kalau kita takut kehilangan nyawa, kita kehilangan nyawa. Tapi kalau kita berani memberikan nyawa kita untuk Tuhan, justru kita mendapat nyawa kita. Karena apa? Karena kalau Tuhan berkata, maka semuanya jadi. Jadi engkau sebenarnya tidak membutuhkan harta, engkau tidak membutuhkan uang, engkau tidak membutuhkan dunia ini. Yang kau butuhkan adalah Yesus Kristus. Kalau kau butuhkan semua yang ada di dunia ini, sekali waktu engkau akan kehilangan Tuhan. Tapi kalau engkau memiliki Tuhan, apa yang Tuhan punya adalah punya. Berikan sorak-sorai buat Tuhan, kita dahsyat luar biasa. Itu sebabnya saudara, ketika saya dipanggil Yesus dari latar belakang Islam, saya tidak lagi memfokuskan hidup saya kepada siapapun terkecuali kepada Tuhan. Dan saya melihat bagaimana Tuhan menuntun hidup saya, mulai dari pernikahan kami, di mana saya tidak ada pacaran, tapi istri saya katakan dia mimpi sayalah suaminya, dan saya berdoa, dan saya juga mendapat hal yang sama. Kami tanpa pacaran kami nikah. Orang-orang berkata, apalagi para psikolog, pernikahan itu tidak gampang seperti itu. Minimal 2 tahun ada saling mengenal. Tapi saya melihat banyak orang yang kenalan 7 tahun. Oh, saling mengenal terus menerus 7 tahun. Nikah, setelah 2 tahun nikah bercerai. Ternyata apa yang kata psikolog tidak selalu benar. Tapi Alkitab tidak bisa salah. Karena itu percayalah kepada Tuhan, maka engkau selamat dan seisi rumahmu pasti diselamatkan. Haleluya. Saudara, buktinya usia pernikahan kami sudah jalan 24 tahun, tapi kami tidak pernah ada kecekcokan yang sampai mengucapkan kata-kata yang tidak layak untuk diucapkan. Berarti saudara, ketika apapun yang kita mau lakukan, kita mau buat, bukan cara-cara manusiawi, tapi kita minta Tuhan yang tuntun kita, supaya apa yang kita buat sesuai dengan kehendak dan rencananya. Karena itu penting sekali kita membangun kapasitas roh kita, kita membangun intensitas roh kita, supaya roh kita tajam, supaya roh kita peka. Karena sebenarnya kau bukan manusia tubuh yang memiliki roh, kau adalah manusia roh yang memiliki tubuh. Jadi kau bukan manusia tubuh yang memiliki roh, tetapi manusia roh yang tinggal di dalam tubuh. Jadi rohmu lah yang seharusnya memimpin hidupmu. Itu sebabnya Roma 8:14, orang yang dipimpin roh Allah, mereka lah yang disebut anak-anak Allah. Saudaralah anak-anak Allah, karena Andalah yang menjadi ahli waris di muka bumi ini. Kalau engkau lemah, engkau tidak bisa sadar bahwa engkau anak Allah, maka tidak lama lagi engkau pun akan dibawa oleh tsunami dunia ini. Engkau akan hanyut dan mungkin tidak muncul lagi. Tapi kalau engkau tetap sadar bahwa kau anak Allah, setan sekalipun dia berkeliling seperti singa yang mengaum-ngaum siap untuk menelan, dia tidak akan bisa menelan engkau, karena engkau sadar betul bahwa engkau anak Allah. Ketika engkau nggak sadar anak Allah, maka engkau akan terlena, engkau akan terbuai. Tapi ketika kau sadar kau anak Allah, engkau akan berkata, in Jesus name, out! Setan pasti pergi. Karena nama Yesus nama tertinggi, nama di atas segala nama. Semua nama-nama harus tunduk kepada namanya, termasuk nama coronavirus harus tunduk kepada nama Yesus. Corona selama ada di Indonesia, gereja yang saya pimpin tidak pernah tutup. Tidak ada satupun yang kena corona. Istri saya, anak-anak saya, semua jemaat, tidak ada satupun yang kena corona. Bukan karena vaksin, bukan karena masker, tapi karena Tuhan Yesus yang menjaga kita. Itulah sebabnya saudara, kita tidak bisa lagi fokus kepada yang lain. Kita harus fokus kepada Yesus. Banyak gereja-gereja yang nyanyinya perlu diperbaiki. Selalu ada saja orang-orang tertentu nyanyi, ku ada sebagaimana ku ada. Bagaimana dia mau berubah? Harusnya ku ada sebagaimana Tuhan ada, baru hidupnya bisa berubah. Ku mau sepertimu Yesus. Bisakah? Bisa. Tidak ada yang mustahil bagi orang percaya. Haleluya. Berikan sorak-sorai buat Tuhan kita. Haleluya. Jadi saudara, banyak hal-hal yang kita harus rubah, sehingga kita tidak lagi hidup dengan cara-cara manusiawi. Karena kita adalah makhluk sorgawi, kata 1 Korintus 15,
Kita adalah makhluk roh. Kita memiliki roh yang gagah perkasa, roh yang luar biasa, roh yang tak terbatas, kata firman Allah, yang bisa menembus batasan-batasan, baik itu birokrasi, baik itu sistem, baik itu tembok yang dibangun oleh iblis, yang dibangun oleh setan. Kita bisa tembus, saudara, karena ada roh yang gagah perkasa, ada roh yang luar biasa, ada roh yang tak terbatas. Saudara, Bapak Ibu sekalian, saya yakin di antara saudara minimal 2, 3, 4 orang ada yang tahu ya persoalan si Muhammad Kacé ya. Saudara, kami yang terus ngawal ya waktu itu ya, tetap terus saya bareng dengan si Kamarudin ya, yang sekarang jadi pengacaranya Brigadir J itu ya, Joshua almarhum. Saudara, jadi selama dia divonis ya 10 tahun, terus banding, jatuh vonisnya jadi 6 tahun, saudara. Terus sekarang kasasi. Selama kasasi tidak boleh dibesuk, sudah hampir 5 bulan. Bahkan pengacaranya pun tidak boleh masuk, tidak boleh dibesuk. Saudara, Bapak Ibu sekalian, tetapi saya katakan pasti kuasa Tuhan lebih dahsyat daripada sistem yang dibuat oleh manusia. Haleluya. Dan saudara, puji Tuhan, kurang lebih kira-kira 15 hari yang lalu ya, 13 hari yang lalu ya, saudara, kami ke sana dan istrinya bilang, "Pak, nggak bisa Pak, nggak mungkin bisa." Kenapa? Pengacara aja nggak bisa Pak masuk. Berapa pendeta sudah datang nggak bisa. Apalagi Bapak belum divaksin katanya. Ya, waktu itu belum divaksin. Jadi saya divaksin pun karena mau mengunjungi saudara. Kalau nggak divaksin saya. Jadi saya kemarin harus PCR ya. Makanya ada beberapa orang tanya, "Bapak nggak booster?" "Apa booster?" Saya bilang, "Boston." Saya bilang, haleluya. Jadi karena mengunjungi saudara ya, makanya saya harus divaksin, saudara. Saudara, itu sebabnya tadi saya berani berkata, bukan karena vaksin ya kita nggak kena corona, karena yang booster juga kena, tapi karena Tuhan. Amen. Kalau kita tetap tinggal di dalam Yesus dan hidup di dalam pengurapannya, maka ada imunitas ilahi yang tinggal di dalam hidup kita, yang kalau virus nempel dia pasti mati. Karena apa? Karena Yesus nama tertinggi, nama di atas segala nama. Haleluya. Berikan sorak-sorai buat Tuhan kita yang dahsyat luar biasa. Haleluya. Saudara, saya berdoa di salah satu hotel di Ciamis waktu itu, dan akhirnya saya katakan, "Mari kita ke sana." Saudara, Ibu Watma dia sangat pesimis, tapi dengan kuasa Tuhan saya bisa bertemu dan saya bisa mendoakan. Dan luar biasa, itu saya katakan kuasa Tuhan bisa menerobos sistem, kuasa Tuhan bisa menerobos birokrasi, kuasa Tuhan bisa menerobos tembok yang setan bangun, yang iblis bangun. Karena itu saudara, jangan kau hidup berdasarkan waktu, hiduplah berdasarkan kehendak Dia, kemauan Dia. Tadi ada nyanyian yang berkata, waktu Tuhan tidak terlalu cepat, tidak terlalu lambat. Tuhan itu tepat waktu. Saya katakan kepada saudara, Tuhan bukan tepat waktu, Tuhan melampaui waktu. Amen. Waktulah yang harus taat sama Tuhan, bukan Tuhan yang taat sama waktu. Karena waktu adalah dia hambanya Tuhan. Tuhan adalah tuannya waktu. Itu sebabnya sekarang sudah sedang terjadi kecepatan ilahi. Jangan lagi engkau berkata, "Wah, ini belum waktu Tuhan, ini belum waktu Tuhan." Mari terus kita mendesak supaya semua apa yang Tuhan sediakan buat kita, kita terima dengan segera. Sehingga kita bisa berkata bahwa Tuhan kita bukanlah Tuhan yang diikat oleh waktu. Kau harus taat sama waktu. Kau tidak bisa nggak taat sama waktu karena kau punya fisik. Tetapi ketika engkau di dalam Tuhan, engkau sudah ada di hari esok. Karena barang siapa yang mengikatkan diri dengan Tuhan, kata 1 Korintus 6 ayat 16-17 dan susah, mereka adalah satu roh dengan Dia. Saya mau tanya kepada saudara,
Tuhan itu Alfa dan Omega. Benar atau tidak? Benar. Haleluya. Ya, Wahyu 1 ayat 8. Jadi tak berawal, tak berakhir. Ya, ada. Saya mau tanya, Tuhan sudah ada nggak hari esok? Sudah ada. Haleluya. Tadi 1 Korintus 6 ayat yang ke-16 dan seterusnya, barang siapa yang mengikatkan diri dengan Tuhan menjadi satu roh. Ya, oke. Canggih ya dia ya, bisa cepat ya. Haleluya. Sebab haleluya, siapa yang mengikatkan diri dengan Tuhan, 1 Korintus 6. Haleluya. Siapa yang mengikatkan diri dengan Tuhan menjadi satu roh dengan dia. Saya mau kasih tahu sama saudara ya. Haleluya. Ya, terus ayat 7. Tetapi siapa yang mengikatkan diri pada Tuhan menjadi satu roh dengan dia. Saudara, Tuhan Yesus sudah ada enggak? Hari esok sudah ada. Allah itu roh, betul enggak? Makanya ada roh Yesus, roh Kristus. Haleluya. Sebelum Kristus bangkit itu tidak ada, baca di Alkitab. Sebelum Kristus bangkit yang ada hanya Roh Kudus. Tapi ketika dia bangkit baru ada yang namanya Roh Kristus. Roh Kudus baru muncul di ayat Alkitab. Artinya Yohanes 4 ayat 24 nggak bisa berubah. Allah tetap roh. Tapi Allah yang roh pernah datang ke bumi mengambil rupa manusia. Filipi 2. Nah, itu yang tidak dipahami orang Islam. Tapi saya tidak mau jelaskan itu. Saudara, yang saya mau jelaskan bahwa Yesus secara roh dia sudah ada di hari esok. Kalau kau mengikatkan diri dengan Tuhan menjadi satu roh, ini hari Minggu. Tanggal berapa ini? 14. Kau sudah ada hari Senin di tanggal 15. Karena itu kau nggak perlu khawatir hari Senin tanggal 15. Karena engkau sudah ada bersama Tuhan di sana. Karena rohmu bersama dia. Tubuhmu memang dibatasi oleh tembok, tapi rohmu tidak dibatasi. Kalau dokter saudara ingin mengobati orang yang sakit, dia harus datang ke tempat orang yang sakit. Dia harus pergi ke Medan untuk menyuntik orang yang sakit di Medan. Dia harus terbang dari Jakarta ke Medan. Tapi beberapa kali ada orang telepon saya dari Medan, sakit yang kronis. Pak, doakan, sakit saya terlalu banyak. Kita berdoa dalam nama Yesus. Dan beberapa hari kemudian dia berkata, saya sudah sembuh. Berikan sorak-sorai buat Tuhan yang dahsyat. Haleluya. Artinya bahwa tubuh kita dibatasi oleh situasi kondisi keadaan, tapi roh kita sampai ke Medan. Hari ini rohmu bisa ke Medan kalau kau memang hidup di dalam roh. Hari ini rohmu bisa sampai kemana saja tanpa harus engkau harus mati dulu. Kenapa? Karena itulah kemahahadiran Tuhan. Kalau Tuhan mau, nggak ada yang mustahil. Berikan sorak-sorai buat Tuhan yang dahsyat. Haleluya, haleluya. Karena itu saudara, hiduplah oleh roh. Kata Galatia, jangan hidup oleh daging. Karena roh itu yang menghidupkan. Daging sama sekali tidak menghidupkan. Yesus sendiri berkata, Yohanes 6 ayat 63, perkataan-perkataanku itu roh. Jadi inilah firman Allah, perkataan-perkataan Tuhan yang harus kita renungkan siang dan malam. Karena ketika kita menghidupi firman itu, barulah firman itu bisa melakukan apa yang menjadi kehendaknya. Saya mau kasih tahu buat saudara, firman itu hidup. Tapi ketika firman tidak kau hidupi, firman yang hidup tidak ada artinya dalam dirimu. Tapi ketika firman yang hidup kau hidupi, hidupmu menjadi dahsyat dan luar biasa. Engkau menjadi seperti Yesus. Haleluya. Saudara, sekali waktu saya pelayanan di Timur Timur, dulu itu belum Timor Leste, masih Timur Timur. Dan waktu itu ada perang antara pro kemerdekaan dan pro integrasi. Begitu banyaknya apa yang lewat dari kepala saya, peluru-peluru, bam. Akhirnya kami lari ke satu daerah pantai begitu. Di sana ada yang namanya bot. Bot itu bukan kapal ya. Bot itu ya seperti kapal, tetapi dia jaraknya itu dari air itu hanya berapa meter saja gitu ya. Jarak papannya itu saudara.
Saudaraku, beberapa orang kami naik saling tidak mengenal. Kami sewa bot itu untuk kami lari ke Kisar. Karena Kisar itu saudara yang paling dekat dari Timur-Timur. Sekarang Timur Leste. Anak saya kurang tahu itu. Umur-umur segini nggak tahu. Tapi kita yang udah tua-tua kita tahu kan sejarahnya. Itu provinsi yang ke-27 kalau nggak salah waktu itu. Saudara, di tengah laut ombak begitu kencang luar biasa. Semua masing-masing berdoa dengan caranya. Ada yang begini, ada yang begini, macam-macam. Haleluya. Tapi Tuhan bilang sama saya, bangkit kau. Apa yang kubuat lakukan. Saya ingat apa yang Tuhan buat di dalam firman-Nya waktu terjadi gelombang yang besar ketika dia bersama muridnya. Saya langsung berkata, angin diam, laut teduh. Saudara, dalam hitungan detik langsung angin diam, laut pun teduh. Padahal waktu Yesus bersama muridnya bukan di laut, tapi di Danau Galilea. Waktu saya ke danau itu enggak terlalu besar, lebih besar menurut saya Danau Toba. Iya, kurang lebih hampir mirip saja. Tetapi ini laut. Yohanes 14 ayat 12. Engkau akan melakukan perkara-perkara yang besar, lebih besar daripada apa yang kau lakukan. Itu digenapi dalam kehidupan saya. Haleluya. Saudara, saya bilang angin diam, laut teduh. Angin diam, laut pun tenang. Semua yang ada di bot tadi, alhamdulillah. Baru saya bilang haleluya. Iya, mereka semua nanyain saya, kenapa bisa? Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Dan bagi orang percaya tidak ada yang mustahil. Agama mengakui bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Tapi hanya kita anak Tuhan yang mengakui tidak ada yang mustahil bagi orang percaya. Berikan sorak-sorai buat Tuhan. Lukas 1:37 tidak ada yang mustahil bagi Allah. Markus 9 ayat 23 tidak ada yang mustahil bagi orang percaya. Itu sebabnya saya katakan agama mengakui tidak ada yang mustahil bagi Allah, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Tetapi saudara, kita lebih dari orang-orang yang beragama. Bagi orang percaya tidak ada yang mustahil. Jadi agama tidak akan bisa menyelesaikan persoalan kita, tapi iman kita itulah yang menyelesaikan persoalan kita. Itu sebabnya Alkitab katakan, haleluya, kalau kau punya iman sebesar biji sawi saja, kau katakan gunung ini pindah, maka gunung ini pun pindah. Haleluya. Mungkin ada di antara saudara yang berkata, masa iman sebesar biji sawi bisa memindahkan gunung? Bukankah Matius 15 Yesus berkata kepada seorang wanita, imanmu sangat besar bu, pada waktu itu juga sembuh anaknya. Matius 8, bukankah Yesus berkata, aku kagum dengan perwira ini, tidak pernah kujumpai perwira tidak pernah kujumpai di antara orang Israel imannya yang sebesar perwira Kapernaum ini. Jadi Anda pilih iman sebesar biji sawi atau iman yang besar sekali. Haleluya. Tapi Yesus bilang, kalau kau punya iman sebesar biji sawi, kau katakan gunung ini beranjak, pohon ara ini beranjak, maka pohon ini beranjak. Saudara, coba kita baca di dalam Lukas pasal 5. Haleluya, ayat 17. Atau Lukas 17 ayat yang kelima. Haleluya. Air minum saya tinggal saudara. Haleluya. Haleluya. Kita baca ya. 3, 2, 1. Lalu kata rasul-rasul itu, jangan sampai ke 6 dulu, ke 5 dulu. Saudara, seolah-olah rasul-rasul ini ya punya iman, betul nggak? Punya iman, tapi dia minta tambah lagi, seolah-olah begitu, betul nggak? Iya, oke. Benarkah seperti itu? Kita baca terus. Jawab Tuhan, kalau kamu dapat berkata kepada orang ini, telah engkau dan teman-teman di dalam
Saudara, waktu saya pergi ke Israel itu biji sawi kecil banget. Kalau saudara yang sudah pakai kacamata nggak bisa lihatnya, kecil sekali. Jadi kalau punya iman sekecil itu aja, Yesus bilang, kau katakan kepada pohon ini terbantun ke laut, terbantun dia. Tapi si rasul-rasul justru berdoa minta tambah-tambahkan iman. Kira-kira tadi rasul tadi punya iman nggak? Hah? Haleluya. Ini Yesus menyindir. Jadi kalau kita punya iman sebesar biji sawi, ya bisa pindahkan gunung, tapi Tuhan mau bukan kita punya iman sebesar biji sawi. Ini Yesus menyindir kepada rasul-rasul, karena rasul-rasul tidak punya iman. Minta tambahkan iman, sekarang sudah sebesar biji sawi aja udah cukup, ngapain lu minta tambah lagi? Itu yang Tuhan maksud. Bukan Anda disuruh Tuhan hanya punya iman sebesar biji sawi. Tadi pemimpin pujian luar biasa, kami punya iman yang besar. Andalah orang-orangnya yang ditentukan Tuhan yang memiliki iman itu. Haleluya. Sehingga apapun yang Anda doakan pasti terjadi. Karena doa orang benar dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Bukan doa yang benar, tapi doa orang benar. Karena doa tidak perlu harus kata-kata yang indah-indah. Kita harus berdoa sesuai dengan kata-kata yang kita punya. Tetapi Tuhan bukan mendengar kata-katanya, tapi melihat iman. Makanya ada orang bisu tetapi punya kuasa. Kenapa? Karena imannya yang dilihat, bukan karena kata-katanya. Tetapi engkau jangan pula berkata, kalau gitu aku di gereja diam saja, nanti Tuhan buat kau jadi bisu. Haleluya. Di sini kita harus teriak karena Tuhan bilang, berserulah kepadaku, aku akan menjawab seruanmu. Aku memberitahukan hal-hal yang besar yang selama ini engkau gak pahami. Itu ada di Yeremia 33:3 ya. Jadi saudara, Tuhan mau kita memiliki iman yang besar. Kita nggak usah lihat siapa kita lihat siapa Tuhan yang kita sembah. Dia Allah yang maha besar. Haleluya. Dialah Tuhan yang maha besar. Dialah pencipta langit bumi dan segala isinya. Sebut namanya Yesus, Yesus. Dan berdoa, jangan seperti pengemis. Kita bukan anak angkat, kita anak kandung. Banyak orang nyanyi, ku diangkat jadi anaknya. Anak angkat gak dapat warisan, anak kandung yang dapat. Haleluya. Haleluya. Nikodemus, dia nggak bisa melihat kerajaan Allah. Kenapa? Karena dia bukan anak Allah. Walaupun dia pemuka agama, profesor, doktor, kabulator, dia nggak bisa. Dia nggak bisa melihat kerajaan Allah. Untuk jadi anak Allah, Yesus berkata, kalau kau tidak dilahirkan kembali Nikodemus, engkau tidak akan melihat kerajaan Allah. Jangankan masuk, melihat pun tidak. Saudara, jadi yang dikatakan anak Allah itu adalah roh kita. Roh yang sudah dilahirkan oleh roh Allah. Inilah yang disebut anak Allah. Banyak orang-orang Islam yang mereka berkata kepada saya, kok orang Kristen ngaku anak Allah, punya tangan, punya kaki, punya telinga, punya mata, sama seperti manusia. Iya, yang anak Allah bukan ini. Ini anak lubis. Bapak saya lubis, Resuli lubis. Nama saya Resuli. Ini anak lubis, benih dari lubis. Tapi roh saya ini dilahirkan oleh Allah. Roh saya lah yang dikatakan anak Allah. Makanya saudara, berdoa itu sebenarnya bukan sekedar berkata-kata. Berdoa itu bukan sekedar berbicara kepada Tuhan. Karena semua orang bisa berkata-kata, semua orang bisa berbicara. Tapi Roma 8 ayat yang ke-26, roh itulah yang berdoa. Ada ledakan di dalam roh kita untuk kita berdoa dengan berkobar, menyala, menyambar. Karena roh itulah, Alkitab bilang, haleluya, demikianlah juga roh membantu kita dalam kelemahan kita. Sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa. Kalau kau bilang kau tahu berdoa, artinya kau tidak bisa berdoa. Karena Alkitab bilang kau tidak tahu berdoa.
Tetapi Roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Kalau Anda baca sampai selesai baru Anda paham. Jadi Roh itulah yang mengajar kita berdoa. Maka itu semua yang hadir di sini harus penuh Roh. Haleluya. Haleluya. Berikan sorak-sorai buat Tuhan yang dahsyat. Luar biasa. Tadi saya lihat itu ibu ini dahsyat sekali. Waktu saya masuk sama kameramen di situ, terus saya katakan, oh luar biasa. Luar biasa, saya bilang. Dia tidak bisa dibatasi dengan fisiknya. Karena dia tahu fisik tidak ada kaitannya dengan kuasa Allah. Yang ada kaitannya dengan kuasa Allah adalah iman kita dan perkataan kita. Karena itu kalau kau punya iman, hati-hati dengan perkataan. Apapun yang kau katakan bisa terjadi. Bahkan kau bilang ke orang, mati kau, dia bisa mati. Saya pernah mengatakan itu. Itulah sebabnya saya sekarang tidak mau lagi mengucapkan kata-kata yang seperti itu. Harus berhati-hati. Kenapa? Karena kerajaan Allah bukan terdiri dari perkataan, tapi dari kuasa. Perkataan-perkataan kita penuh kuasa. 1 Korintus 4 ayat 20. Perkataan kita penuh kuasa. Karena itu saudara, jangan engkau berhenti berdoa. Terus berdoa, terus berdoa. Minta Roh itu yang memimpin engkau berdoa. Waktu saya masih Islam saudara, kami sholat itu ada 5 waktu. Ya, tetapi di subuh itu azannya berbeda dengan azan-azan yang lain. Di subuh azannya itu ada yang kalimatnya begini. As-sholatu khairum minan naum. As-sholah, marilah sembahyang. As-sholatu khairum minan naum. Lebih baik sembahyang daripada tidur. Tapi datang orang Kristen, lebih baik tidur daripada sembahyang. Ya, kenapa itu diucapkan di azan subuh? Kenapa di azan lain tidak ada? Kenapa di azan subuh? Iya, karena waktu jam 4 pagi itu saudara, itulah setan bergerak terus. Haleluya. Meninabubukkan saudara supaya Anda tidak mau berdoa, padahal Tuhan sudah kasih contoh pagi-pagi benar. Ya, dia sudah berdoa bukan karena dia berdoa meminta sesuatu. Sebenarnya Tuhan nggak perlu berdoa. Tuhan menjadi teladan contoh bagi kita supaya kita mengikuti teladannya. Haleluya. Berikan sorak-sorai buat Tuhan. Iya, saya pernah ketemu orang Islam. Kok Yesus berdoa? Berarti Yesus bukan Tuhan? Enggak. Dia berdoa bukan karena dia bukan Tuhan. Dia ngajarin saya supaya saya tahu bagaimana berdoa. Oh gitu, iya. Jadi kita harus bisa memahami. Jadi tidak semua redaksi itu kita artikan secara letterlock. Ada hal-hal yang kita minta Tuhan untuk tuntun kita supaya kita paham firman yang kita baca. Karena hidup kita bukan dari apa yang kita lihat. Hidup kita dari apa yang ada di tangan Tuhan. Haleluya. Kalau hidup kita hanya dari apa yang ada di tangan kita, nggak lama lagi habis. Tapi kalau hidup kita dari apa yang ada di tangan Tuhan, nggak bakal habis-habis. Nggak bakal habis-habis. Tahukah saudara kenapa Tuhan tidak pelit? Kenapa orang kaya ada yang pelit? Karena kalau orang kaya punya duit misalnya 100 juta, dia kasih ke ibu ini ya 1 juta, berkurang nggak? Berkurang. Jadi 999 juta. Kalau dia kasih 10 juta tinggal 90 juta. Tapi kalau Tuhan punya uang 100 juta, dikasih 100 juta sama ibu ini, tetap 100 juta sama Tuhan. Makanya Tuhan nggak pelit. Ngapain dia pelit? Orang nggak kurang-kurang dia kasih. Paham gak saudara maksud saya? Makanya itu saudara, seharusnya kita orang percaya, kita bukan lagi minta ngemis-ngemis, kita anaknya. Apa yang Tuhan punya itu punya kita. Karena itu saudara harus percaya, hari ini dan seterusnya hidupmu harus berubah. Berikan sorak-sorai untuk Tuhan kita. Haleluya. Haleluya. Masa doa bilang begini, Tuhan, Engkau tahu masalahku, Engkau tahu persoalanku, suamiku, anakku. Tuhan bilang, lu pikir gua Kapolres lapor-lapor? Tuhan gak butuh laporan. Kapolres yang butuh laporan. Kapolres di kantor,
Kenapa dia tahu ada kecelakaan? Kanit lantas telepon, kasat lantas telepon, atau anggotanya telepon, "Komandan, ada kecelakaan." Oh iya, dia tahu. Tuhan gak butuh laporan saudara. Ngapain saudara lapor-lapor? Tuhan mau supaya engkau menghidupi firman-Nya, mendeklarasikan firman-Nya, mengimani janjinya. Jadi doamu jangan mengemis. Aku tahu Tuhan, aku anakmu, aku diberkati karena engkau yang berjanji. Bukan aku ngemis, tapi itu adalah milikku karena aku bukan orang lain bagimu. Aku adalah anak kandungmu. Haleluya. Begitu. Masa doanya, Tuhan, engkau tahu sedihnya hidup ini. Selesai doa kau malah sedih lagi. Besok doa lagi, banyak lagi air mata. Kau ambillah ayat-ayat dari perjanjian lama di Mazmur. Kau tampung kirbatku, kau tampung air mataku di kirbatmu. Haleluya. Nggak ada itu di zaman Yesus, nggak ada yang gitu-gitu, nggak ada. Haleluya. Tuhan bilang perintahkan gunung ini beranjak, gunung ini beranjak. Haleluya. Kau anaknya, kau bukan hamba, kau anaknya, bukan anak angkat, anak kandung. Haleluya. Jangan nyanyi lagi kuat diangkat jadi anaknya. Haleluya. Ada orang nyanyi setengah-setengah, kiri kananku ada Tuhan, depan belakangku ada Tuhan. Di dalam lu ada apa? Oh iya ya katanya. Kalau sempat Tuhan di depan, ketinggalan kita. Kalau sempat Tuhan di belakang, nyasar kita. Betul nggak? Yang paling aman Tuhan tinggal di dalam kita, itu udah aman. Berikan sorak-sorai buat Tuhan. Itu yang saya nggak bisa dapatkan dari agama. Sejak kecil saya sudah punya agama. Diajar sholat, diajar ngaji, semuanya diajarkan. Disekolahkan di madrasah, sanawiyah, aliyah. Tapi itu yang saya nggak dapatkan. Karena saya punya keyakinan Tuhan itu hanya di aras, Allah itu hanya di aras. Tapi sekarang setelah saya terima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, saya bisa menikmati Tuhan dalam hidup saya. Haleluya. Dan Tuhanlah masa depanku, Tuhanlah hartaku, Tuhanlah kekayaan, Tuhanlah kepastianku. Di dalam Dia hidupku dipelihara, dijagai, dilindungi. Haleluya. Saudara, Bapak Ibu sekalian, sebenarnya jemaat yang saya pimpin hampir-hampir mirip seperti ini saja. Haleluya. Kalau Anda nonton juga sama aja. Haleluya. Iya. Kolektenya saudara tahu setiap bulan itu 3,5 juta, 3 juta. Padahal bayar listrik udah 3 juta lebih. Belum lagi bayar wifi, bayar telepon, bayar macam-macam, bayar ini. Saudara, anak saya 5, ya kan? Belum lagi ada pengerja 2. Kita harus siapkan dana setiap bulan 40 juta. Bagaimana? Kalau saya hanya mengandalkan yang di tangan saya, mengandalkan gaji, kalaupun saya digaji 5 juta nggak bisa. Karena saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan, kita akan kehabisan kalau kita hanya melihat yang di tangan kita. Tapi kalau kita melihat apa yang ada di tangan Tuhan, kita nggak pernah kehabisan. Selalu ada ketika kita mau. Selalu Tuhan siapkan ketika kita butuh, ketika kita perlu, pasti ada. Haleluya. 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 Berikan sorak-sorai buat Tuhan kita. Haleluya. Karena itu mulai sekarang yang belum doa pagi di rumah, doa pagi. Haleluya. Nanti kalau istrimu ya nggak mau bangun, kasih apa itu jam beker itu yang bunyi-bunyi itu, nah, di kupingnya. Haleluya. Alarm ya, kasih alarm. Kalau dia marah juga, ya nggak tahu lah kasih apa lagi. Haleluya. Haleluya. Kalau suamimu yang susah bangun, ya kasih alarm juga. Iya. Ada orang saya ajari, kasih alarm sinimu supaya kau bisa bangun pagi. Setel jam 4. Jangan dia dulu ambil dulu ya. Dia kan udah teriak, ambil dulu, jangan dia duluan yang ambil. Haleluya. Tell me nih kayaknya nggak paham. Haleluya. Iya. Jadi saudara, dia beli jam beker, dia taruh jam beker itu yang bunyi itu ring. Terus besoknya dia datang sama saya, Pak Pendeta, kenapa saya nggak bangun-bangun ya? Padahal udah saya setel tuh jam 4.
coba kau ke THT, saya bilang. Oh, ternyata ada masalah di telinganya. Haleluya. Luar biasa kalau kita hidup di dalam Tuhan. Hidup kita dipelihara, dijagai, dilindungi. Bahkan kemarin seminggu yang lalu, apa 8 hari yang lalu, saya lupa ya, kami di Solo ya, buat KKR Kesembuhan Ilahi. Coba nanti Anda ketik aja Yesus KKR Kesembuhan Ilahi di Solo. Saudara, setelah itu selesai ya, kami pergi ke satu gereja ya. Saya nggak mau khotbah, tapi pas sampai di situ, Pak Lubis ya katanya, Bapak aja khotbah katanya. Langsung saya ditodong, padahal saya nggak kenal di situ siapapun mereka. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kalau kita sudah dipakai Tuhan, kita pasti dipelihara Tuhan. Amin. Haleluya. Nggak usah kita khawatir. Sekarang yang penting bagaimana supaya kau dipakai Tuhan. Jangan bagaimana supaya kau dapatkan yang lain. Bagaimana kau supaya dipakai Tuhan, maka yang lainnya itu akan ditambahkan. Itu sebabnya Alkitab bilang carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka yang lain akan ditambahkan. Tapi di ayat 32 dari Matius 6 itu dicari oleh bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Jabatan, harta, kekayaan, uang, itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Tapi ayat 33, yang mengenal Allah mencari kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan. Haleluya. Berikan sorak-sorai buat Tuhan yang dahsyat luar biasa. Haleluya. Pertama saya nikah sama istri saya, saudara. Istri saya waktu itu kerja di salah satu perusahaan, ya gajinya cukup lah untuk makan dan bayar kontrakan. Tapi pergi jam 7 pagi, pulang jam 7 malam. Saya yang masak, saya yang makan. Jakarta kan sering jam, macet kan. Saudara, saya katakan sama dia, berhenti kau kerja. Terus kita makan apa? Makan nasi, makan singkong. Saya bilang, lo uangnya mana? Katanya, ku kasih uang 50.000, nah makan nih. Hah? Kok begini? Iya, kita nggak makan uang. Siapa saudara yang mau makan uang, saya kasih uang sekarang. Saya bilang, kita nggak makan uang, jangan bicara uang. Nggak makan uang kita. Oh gitu? Iya. Tapi kan kolektif jemaat cuma 3.000 katanya. Haleluya. Dulu jemaat 3 orang, kolektifnya 3.000. Gue bilang, kita nggak makan uang. Kita punya harta, harta kita Tuhan. Amin. Saudara tahu, dia dapat pesangon 3 bulan habis. Jadi nggak bisa beli lauk pauk. Makan pakai nasi putih, marah lah. Taulah perempuan kan, 2 mulutnya kan. Marahlah dia. Ini lihat kamu, suami kayak apa? Kamu suruh saya berhenti kerja. Nah, lihatlah, kita makan begini kan? Nggak ada ikan kan? Ada itu, saya bilang ada. Mana? Itu. Mana itu? Kau udah gila kah? Kata dia. Itu. Bukan masalah ada atau tidak ada, lihat atau tidak lihat. Hah? Iya, kau nggak ngelihat, aku lihat. Ini kan nggak bisa dipersoalkan seperti ini, saudara. Sekarang ibu yang di sono ya bisa aja dia nggak lihat saya. Kalau pejam matanya gini dia nggak lihat saya. Bukan berarti saya nggak ada, saya ada, betul nggak? Ibu ini lihat saya, iya kan? Karena matanya terbuka, iya kan? Jadi saya bilang, aku lihat ada, udah ambil cuci tangan, ambil, ya ambil. Tuhan Yesus, terima kasih, kau sudah siapkan ikan buat kami hari. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus, amin. Bener saudara, pas amin, langsung ada orang ketok pintu. Haleluya. Langsung ada orang ketok pintu. Iya. Dia bilang, Pak, aku nggak tenang lagi masak katanya. Sepertinya Tuhan suruh kasih kemari. Saya diam aja. Karena kalau dia bilang, ya bener-bener saya lagi nggak ada ikan. Mulut perempuan kan ember tuh. Iya kan? Iya. Kalau sekarang saya ngomong, saya nggak malu karena maaf ya saya ngomong. Sekarang saya udah ada. Artinya nggak mungkin lah Pak Lubis nggak bisa beli ikan kan gitu. Iya kan? Orang beli mobil aja bisa, masuk beli ikan nggak bisa kan begitu. Ya. Tapi waktu itu saya nggak mau ngomong, takutnya kan mulut cewek ini ember. Iya, kadang 2 mulutnya tadi mana-mana. Haleluya, saudara. Saya buka sama istri saya tuh. Iya, saya buka baskom ya. Saya buka baskomnya. Sebenarnya kalau baskom itu gede kan, iya. Sebenarnya mangkok. Cuma saya pernah ditegur waktu khotbah di Jepang. Yang nggak boleh diucapkan katanya mangkok
dan cincin. Jadi di Jepang itu canggih saudara. Kita khotbah pakai bahasa Indonesia, yang bule dia dengarnya bahasa Inggris, yang orang Jepang dengarnya di sini bahasa Jepang. Itulah canggihnya di sana ya. Jadi waktu saya bilang waktu itu datang seorang ibu kasih kami ikan di mangkok. Wah, setelah khotbah jangan lagi itu Pak. Pantas saya lihat orang Jepangnya begini semua. Iya, bingung semua kan? Iya, mangkok itu punya cewek saudara. Cincin punya cowok. Jadi wah, pantas orang ini semua bengong kupikir kan. Nah, makanya tadi saya bilang baskom. Oke lah, di Indonesia mangkok aja lah ya. Ya haleluya. Jadi kita buka dalam nama Yesus. 5 potong ikan mas luar biasa. Diasik lagi, haleluya. Saya bilang waktu itu kan belum punya anak, belum ada anak saya ini. Ya kan, orang baru nikah setahunan berapa gitu ya. Saya bilang sama Tuhan, Tuhan kenapa nggak kau tambah 1 lagi? Jadi bisa 6 kan, 2 potong pagi, 2 potong siang, 2 potong malam. Jadi yang kami makannya 2 potong pagi berdua, 2 potong siang, 1 potong malam berdua. Hah? Saya tanya sama Tuhan, kenapa nggak dikasih aja tambah 1 lagi jadi 6? Disitulah saya baru diingatkan Tuhan, supaya kau tahu peristiwa ini sampai kapan, jangan kau lupakan. Di mana-mana kau harus cerita, kau bukan 2 lagi, kau sudah 1. Jadi apa yang dipersatukan Tuhan tidak bisa diceraikan oleh manusia. Haleluya, haleluya. Iya, luar biasa saudara. Kami makan luar biasa, ya lahap sekali. Ya, karena ayam ikan diasik ya ikan mas diasik. Ya, jadi kalau ada ikan mas rendang ya itu punya orang Padang. Kalau ikan mas asik punya orang Batak. Haleluya. Jadi kalau dibilang asik Padang saya akan tuntut. Iya, saya akan tuntut karena itu memang masakan Batak, nggak boleh dirubah. Haleluya. Tapi yang anehnya rendang babi jadi masalah. Harusnya nggak masalah kan, rendang babi Padang nggak masalah, memang rendang itu masakan orang Padang. Kalau rendang babi Batak, itu baru dituntut karena rendang itu bukan ciri khas kita, betul nggak? Jadi kita mencuri hak paten seperti orang Malaysia, batik katanya punya dia, bukan punya Indonesia. Iya, jadi saudara luar biasa, Tuhan memimpin hidup saya karena saya hidup hanya berdasarkan apa yang dia katakan. Haleluya. Dan selanjutnya saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan, kesaksian yang ajaib. Setelah beberapa minggu kemudian ada seorang ibu penyembah Gong Honson. Gong Honson itu bukan Buddha, bukan Hindu. Itu keyakinan Jepang ya, Gong Honson itu ya. Saudara, ibu ini bilang, anak saya ini umur 30, sudah 15 tahun lebih anak ini gila. Dia bilang, apakah Tuhanmu sanggup menyembuhkan? Saya bilang, Tuhan saya sanggup. Bagi Yesus gak ada yang mustahil. Haleluya. Dititipkan di rumah kita. Kita ngontrak masih di gang kecil. Jangankan mobil, motor aja susah masuk. Haleluya. Kalau ditendang rumahnya rubuh. Oh iya, haleluya. Dikontrakan gang-gang begitu. Saudara tahu, kita doakan. Seminggu kemudian anak ini sembuh. Berikan sorak-sorai buat Tuhan. Haleluya. 4 hari kemudian saya ditelepon. Ternyata yang telepon mamanya anak ini tadi. Saya ditelepon suruh datang ke showroom. Sampai di showroom saya dikasih mobil Suzuki Katana. Mungkin saudara pikir kok nggak Alphard, dulu belum ada Alphard. Yang ada Suzuki Katana. Haleluya. Itu udah top banget tuh. 25 tahun yang lalu kurang lebih ya. Udah top banget. Iya. Saudara, banyak pendeta bilang kau minta mobil tapi belum bisa nyetir, kau minta mobil parkiran pun tidak ada, mana bisa, kan begitu. Saya waktu itu parkiran tidak ada, rumah di gang kecil, nyetir pun belum bisa. Tapi dikasih mobil sama Tuhan, kan bingung kan? Masa kita tolak, betul nggak? Iya, waktu saya datang ke showroom itu, ibu itu sudah ada di situ. Dia ini kunci, ini BBKB, ini STNK. Oh ya bu, tenang bu, saya ke toilet dulu. Oh, ke toilet. Saya lama-lamain. Karena nanti saya pikir begini, kalau nanti ibu ini tahu saya nggak bisa nyetir, takut diambil lagi.
Takut diambil lagi kan, betul nggak? Saya lama-lamain di toilet, bukan nggak ngapa-ngapain, gitu-gitu aja, diri-diri. Haleluya. Akhirnya suara ibu itu sudah tidak terdengar lagi. Oh, berarti dia udah pulang. Baru sama yang punya showroom saya bilang, tolong Pak, ada nggak karyawan Bapak yang bisa bawakan mobil ini? Oh iya. Ada. Iya, saya diajari sama seorang pendeta itu hanya 1 hari, besoknya wah saya pikir dengan iman aja udah bisa. Oh, sama istri saya pelayanan di rumah kumuh-kumuh. Pas pulangnya mundur saudara, dia bilang mundur. Rupanya nabrak rumah orang. Tapi kita damai-damai beres, saudara. Jadi kalau Tuhan mau bertindak, Tuhan nggak tunggu-tunggu waktu. Nggak tunggu waktu kau punya garasi mobil, nggak tunggu waktu kau punya harus bisa setir, enggak. Tuhan kau mau kasih aja. Haleluya. 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 Siap nggak saudara? Siap. Bener nggak? Loh, dulu ada zaman Porkas, tahu ya zaman Porkas itu di Medan. Nah, Bapak itu kayaknya orang sana. Orang tahu dia Porkas ya. Porkas itu kata ibu kemarin, ibu Culan apa? Katanya kupon putih ya. Dulu kan ada Porkas tapi PSBB, PS apa itu namanya? SD betul. Tapi itu sah di pemerintah. Itu sah waktu itu, bukan ilegal itu waktu itu. Jadi saudara, itu kalau nomor berapa gitu dapat berapa gitu ya. Ibu ini dapat 100 juta saudara. Langsung pingsan meninggal. Haleluya. Makanya aku bilang siap nggak? Nah, sekarang ya. Iya, ya. Di sini Bu, sini Bu. Lah, sini Ibu dulu. Sini. Iya, sini. Nah, biar sampai nanti Ibu dilihat orang Australia, orang mana. Haleluya. Ibu bener siap. Ibu siap. Ibu memang betul siap. Siap, Pak. Bisa nggak Ibu bayangkan ketika Ibu ini pulang ke rumah, tahu pas Ibu buka lemari Ibu itu uang semua, 1 lemari, dan Ibu buka juga itu di kasur uang semua, pingsan nggak Ibu? Pikir-pikir dulu. Pikir-pikir silakan. Nah, jadi belum siap dia. Jadi saudara, bukan Tuhan nggak mau kasih, kadang-kadang kita nggak siap. Makanya yang penting kapasitas roh kita persiapkan dulu, supaya apa yang Tuhan punya, yang sudah disiapkan untuk kita, dia kasih. Karena dia nggak mau yang dia kasih itu justru akan mencelakakan kita. Haleluya. Ada orang waktu miskin kan memuji-muji Tuhan, menyembah Tuhan. Udah banyak duit kemana? Dangdutan, karaoke, diskotik, main cewek ya kan? Punya pos 1, pos 2. Iya. Jadi ada pos 1 tau nggak? Kantor pos, dia buka-buka kantor pos. Iya. Will wanita idaman lain. Haleluya. Iya. Kalau yang ibu-ibu ada tante-tante girang ya kan? Iya ada. Ibu-ibu jangan hanya ibu-ibu ini hanya menuduh laki-laki aja. Justru yang membuat masalah pertama ibu-ibu. Lah, betul kan? Iya, haleluya. Lah, buktinya istri Potifar kan? Iya kan? Yusuf mau diperkosa sama dia. Haleluya. Jadi Tuhan mau kita siap dulu. Yang penting kerohanian kita siap dulu. Cari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Semua akan ditambahkan kepadamu. Haleluya. Berikan sorak-sorai buat Tuhan yang dahsyat luar biasa. Haleluya. Karena saya ingat tadi ada Ibu Gembala ngomong jam 11 katanya ada ibadah yang kedua. Ya. Jadi nanti kita lanjutkan di ibadah yang kedua. Datang lagi ya. Haleluya. Iya, gabung lagi ya. Haleluya. Supaya saya bisa doakan saudara, karena waktunya itu kan 10 menit tuh. Haleluya. Saudara, kalau kita sungguh-sungguh hidup dalam firman dan kita menghidupi firman ini, kita memiliki otoritas kuasa kerajaan. Ucapan kita penuh kuasa. Doa orang benar dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Berikan sorak-sorai buat Tuhan yang dahsyat luar biasa. Haleluya. Mari kita bangkit berdiri. Haleluya.
Haleluya, haleluya, haleluya. Angkat hatimu, angkat rohmu, angkat dua tangan. Arahkan kepada Tuhan Yesus. Nama tertinggi, nama di atas segala nama. Terimalah hadiratnya, terimalah urapan dan kuasanya. Tuhan lebih besar dari masalahmu, Tuhan lebih besar dari persoalanmu, Tuhan lebih besar dari kesulitanmu, bahkan Tuhan lebih besar dari cita-citamu. Cita-citamu kau anggap itu sudah besar, tetapi saya mau berkata, Tuhan lebih besar daripada cita-citamu. Bahkan Dia akan melakukan yang lebih besar daripada apa yang kita doakan. Karena itu tetap tinggal di dalam Dia. Jangan keluar dari Tuhan, tetap setia kepada Yesus. Haleluya, haleluya. Mari kita menyembah Tuhan. Hadiratmu Tuhan, urapanmu Tuhan, kuasamu, ambil alih Roh Kudus. Oh, ambil alih Tuhan. Urabaya kama yuriala laba syakara laba baba yara laba shikara da. Urabaya laba ya kama takara laba yara laba syada da. Oh, haleluya, haleluya. Haleluya. Yesus dahsyat, ajaib, mulia, agung, luar biasa. Sembah Yesus, sembah Tuhan. Ulang kama hiara kaya hamana o yere kama bayada basu. Uria kama yara la babaso. Irara la bayara la babase. Irara la bashaka bayara la basu. Masuk dalam hadiratnya, mendesak masuk dalam hadiratnya. Bola kabayuria syakata karala basyada. Terus mendesak masuk dalam hadiratnya. Ira kabayuria lala bayata kamasyaga mula labas. Iyara ira iya manamu. Ira la babayo. Api, bakar, buat hati mereka bergelora, bergairah, bersemangat. Haleluya. Raya kamayara labasyakara labatakara labayara labasyikara labalabalabash. Glory, glory Tuhan. Hadirat Tuhan urapannya bekerja atasmu. Api, bakar.
Terus sembah dia. Haleluya. Sembah dia. Ora masyakara la mayara la masyakata kara la. Ia la masyakara la bala masyakara. Ia la masyakara da. Ia la masyakara da. Aya la hena mahula bataka mayoro lo kusikia baba bas. Haleluya. Siapa yang mau didoakan secara khusus bisa maju ke depan. Glory Tuhan. Yang mau didoakan secara khusus bisa maju ke depan. Glory. Angkat dua tanganmu, arahkan kepada Tuhan. Haleluya. Sembah dia, api bakar, lepas. Hadiratnya bekerja, saya merasakan kurapannya bekerja, saya merasakan makin deras kurapannya bekerja, makin deras, mengalir, terima, hamba-hamba Tuhan tolong terbantu, terima, api, mana? Terima. Yes, haleluya. Hadirat Tuhan bekerja, rahmat Tuhan mengalir. Siapkan hatimu untuk terima urapannya. Terima. Saya hitung sampai 3. Terima. 1, 2, 3. Terima. Rahmatmu bekerja, mengalir. Kuasa Tuhan, hadiratmu mengalir. Yes. Haleluya. Glory Tuhan. Terima api, kuasa bekerja, hadiratmu mengalir. Ayo dia 1, 2, 3. Shikara laba shidiri. Ora masyakara laba shikara dada. Kiara laba shadada. 1, 2, 3. Shikara laba.
Urapanmu mengalir Tuhan, kuasamu bekerja. Haleluya, 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 haleluya. 1, 2, 3. Oh, haleluya, haleluya. Roh Kudus, kuasamu bekerja. Api, bakar. Yes. 1, 2, 3. In Jesus name. Penuh, lepas. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Urapi Tuhan, kuasamu bekerja. Urapi, kuasamu bekerja. Kuasamu bekerja. Kuasamu bekerja. Hadiratmu mengalir. Kuasamu bekerja. Haleluya, haleluya. Kuasamu bekerja Tuhan. Oh, haleluya. Lepas. Pulih. In Jesus name. Pulih di dalam nama Yesus. Pulih. Kuasamu bekerja. Pulih. Roh yang menyala, menyembah. Uria masyakara labasih. Pulih. In Jesus name. Haleluya, haleluya, haleluya. Oh, hadiratmu Tuhan, hadiratmu Tuhan. Lama yuria saka malu batahina malahina kapayu beryabasika batakarlah. Segala pemerintah, penguasa, penghulu dunia gelap, iblis, setan, roh jahat, kuasa gelap, out in semua yang hadir dalam pengurapan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Yesus. Di dalam nama Yesus. Amin. Saudara, Bapak Ibu sekalian, haleluya, yang belum sempat maju ya, nanti sesi kedua